Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan memberikan market update ya, sektor saham dan juga saham-saham yang potensial ya. Ini adalah jelang rilis data, teman-teman. Hari ini IHSG-nya bermain di bawah rilis data Amerika, kemudian ada bahasan saham dan juga ada bahasan satu sektor yang kemarin juga udah saya sampaikan. Akhirnya sektor tersebut bergerak naik. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kita langsung menuju ke bahasan IHSG dulu. Seperti biasa kita akan mengupdate singkat saja bahwa IHSG masih seperti kemarin, yaitu closingnya masih di bawah 7067 kemarin ya. Kemarin tidak kuat di bawah 7067. Itu adalah support penting loh teman-teman ya. Ini adalah support penting karena kalau tidak kuat di sini di 38, maka IHSG-nya ini masih berpeluang untuk mengetes support-support berikutnya di 50 retracement-nya ada di sini kan. 50 retracement-nya ada di kisaran 6969, kemudian ada juga di 6874. Terus kondisi dari weekly-nya ini agak mengkhawatirkan ya, ya, kondisinya weekly-nya agak mengkhawatirkan karena ada titik penting 6988. Kalau itu tembus terus kemudian terus di bawah lagi sekitar 6950, itu IHSG akan masuk di bawah trend line yang saya bikin ini teman-teman ya. Ya, sementara kita lihat dulu perkembangan dari IHSG seperti itu. Dan untuk saat ini teman-teman, ada data yang ditunggu ya. Ada data yang ditunggu saat ini, yaitu oke, kita lihat dulu. Kita klik dulu ininya. Saat ini ada data yang ditunggu, yaitu apa? Yaitu ini. Kalau teman-teman baca detik-detik suku bunga AS naik 75 bps. Jadi memang Amerika itu ada rilis data nanti tanggal 3 ya. Tanggal 3 nih. Ini Amerika ada rilis data teman-teman, yaitu keputusan tingkat suku bunga sekaligus ya tingkat suku bunga ada. Kemudian the Fed pairs-nya tingkat suku bunga Amerika dimungkinkan menurut konsensus dan perkiraan adalah naik ke 4%. Jadi lebih tinggi atau 75 basis point naik ya, 75 basis point naik. Terus kemudian Indonesia sendiri kemarin ini ya, rilis data inflasi. Nah, kita coba tengok dulu rilis data inflasi Indonesia kemarin nih. Ini ada inflasi tahunan, bulanan, dan inflasi inti, di mana untuk inflasi bulanan terjadi deflasi ya. Inflasi bulanan terjadi deflasi ini. Kemudian untuk inflasi tahunannya, ini ada penurunan dibanding sebelumnya. Tapi sesuai konsensusnya dia masih di bawah konsensus ya. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah inflasi intinya adalah mengalami kenaikan. Inflasi intinya ini mengalami kenaikan. Jadi bagaimana perkiraan dengan tingkat suku bunga ini? Kalau kita lihat juga saham-saham perbankan ini masih banyak yang turun ya teman-teman. Masih banyak yang turun untuk saham-saham perbankan. Dari kemarin-kemarin juga enggak, memang sempat naik ya, tapi tidak berlanjut seperti itu dan banyak yang akhirnya retracement. Nah, tingkat suku bunga di Indonesia ini adalah yang sebelumnya ya, yang sebelumnya adalah di ini bulan November ya. Sebelumnya adalah di 475 ya, 475. Di sini 475 konsensus. Kalau konsensus sih tetap ya. Oh, belum, sorry. Suku bunganya 475, tapi yang untuk bulan ini belum keluar karena memang belum ada ya.
Oke, terus kemudian apalagi harus saya sampaikan ke teman-teman semuanya? Oke, kita lihat dulu untuk penggerak market hari ini, teman-teman ya. Yang menggerakkan market hari ini, market nah ini penggerak market hari ini, jelas sekali memang hari ini marketnya berat ya, karena BCA, BRI, Bank Mandiri, Telkom, Astra, Bian, turun semua sampai TPIA, Unilever, BNI ya, Adaro, United Tractor, HMSP. Nah, GoTo-nya naik. Masih ingat nggak teman-teman pesan saya dulu bahwa GoTo Arto itu biasanya akan naik kalau yang lainnya pada turun, karena itu balancing index ya. Posisinya dia saat ini sebagai balancing index. Nah, saya ada catatan lama di saya. Balancing index-nya coba saya naikkan dulu. Apakah mungkin ini? Ya ini. Ini adalah catatan lama saya bahwa ya yang merah itu adalah banking, yang orange itu adalah GoTo Arto seperti itu. Yang merah yang biru itu consumer, yang pink itu TPIA dan lain-lain ya, MTK yang biasanya bergerak sendiri seperti itu. Nah, yang kemarin saya sampaikan bahwa indeks itu biasanya nggak akan jarang bermain bareng banget, kecuali marketnya memang sangat bagus banget, mover-mover indeks ini, sehingga ketika ada yang turun, misalkan big cap bankingnya turun, biasanya Telkom mendorong naik, Astra juga. Namun demikian ini kan big cap banking kaitannya adalah inflasi, suku bunga, Astra juga. Nah, GoTo sendiri kan sudah posisinya turun lama seperti itu. GoTo, Arto, jadi saat ini digunakan untuk mengangkat atau menahan IHSG. Nah, memang kenyataannya hari ini GoTo-nya naik. Memang sedikit-sedikit harus pakai hafalan seperti itu. Dan kita juga bisa ngelihat hari ini ICPB-nya naik ya, dari consumer, MDKA, ini juga EMTK seperti itu. Jadi walaupun secara umum sektor ini turun, tapi masih ada yang mencoba mendorong. Kalau tidak didorong dengan saham yang saat ini hijau, ini bisa jadi turunnya lebih dalam lagi IHSG-nya, seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk pergerakan regional, tadi malam sih Amerika tipis ya. Eropanya cukup oke sebenarnya Eropanya hari ini. Kemudian untuk Asianya oke, Dofood-nya juga cukup oke ya teman-teman. Nah, kita tengok dulu untuk pergerakan harga komoditas. Nih, minyaknya udah 88, hampir 90 ya. Harusnya saham-saham terkait energi nih pada oke loh. Nah, coal-nya teman-teman ini di 360-an ya. Jadi masih turun, dan ini efek juga ke saham-saham batubara pada turun juga ya. Natural gas masih sama, emasnya sedikit ada kenaikan. Nah, teman-teman masih ingat CPO yang kemarin saya sampaikan ke 4.100 sempat turun ke 38. Saham-saham CPO-nya nggak kemana-mana, dan hari ini rebound kenceng, kuncinya di 4.400-an ya. Kuncinya nih dalam berapa jam ke depan nih. Kalau sektor ini atau CPO ini berlanjut naik, ini kemungkinan saham-saham CPO akan ngegas loh teman-teman. Karena CPO ini kemarin ketika dia naik ngegas sedikit, ketika dia turun ikut turun, dan saat ini dia ngegas, sudah mulai pada ngegas juga dan ketemu resistan. Jadi bisa jadi kalau ini berlanjut naik, saham-saham CPO bisa juga melanjutkan kenaikannya seperti itu. Kemudian kalau yang metal-metal masih belum ya ini. Metal-metal masih belum bergerak hari ini. Oke, baik teman-teman, kita udah bahas ya ini. Oh ya, ini kita perlu sampaikan juga untuk ini adalah kondisi komoditi kayak ya. Ini perlu kita bahas nggak ya? Apa istilahnya? DXY, karena ini biasanya ngefeknya lebih ke nanti malam, tapi nggak apa-apa kita bahas aja juga. Dolar indeksnya ini kemarin kan naik ya. Ini masih dalam tren naik sih dia. Jadi marketnya biasanya akan merah
Seperti itu, nggak apa-apa kita lihat sekilas saja. US 10 years bond juga masih cenderung naik. Komoditinya udah mulai naik ya, harga komoditas yang minyak mulai naik, yang coalnya masih turun, yang CPO mulai naik, kalau yang metalnya masih tetap ya. Kemudian kecemasan ininya, indeksnya volatility-nya rendah sebenarnya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan langsung masuk ke bahasan saham ya. Masuk ke bahasan saham. Nah, ini untuk saham-saham teman-teman ini sudah saya pilihkan nih beberapa yang ya sudah saya pilihkan dari beberapa yang pergerakannya cukup oke. Saya mulai dari Breeze ya, teman-teman. Breeze memang masih mencoba untuk naik ya. Breeze memang masih mencoba untuk naik. Dan dia ini ketika ketemu MA 200, 200, 200 ini balik arah terus. Nah, ini dalam tren paling akhir untuk Breeze, tren paling refresh yang paling deket saya ambil, bahwa Breeze hari ini sudah ngetes sampai 50-an retracement lagi. Jadi dari Breeze turun itu resistan dia kan 1350, 1390, 1428 itu merupakan 50 retracement-nya. Kunci ya teman-teman tuh ya. 1428 tuh kuncinya dari Breeze, karena kalau dia lewat dari situ baru kemudian ada resistan lagi 1670, 1525 psikologi itu ya. 1530 tuh angka psikologi dari Breeze. Angka psikologi dari Breeze ini penting ini untuk bisa dilalui dulu. Nah, kemudian coba kita tengok secara tren ADX trennya dari Breeze gimana. Breeze sih sebenarnya secara arah ini mulai bener ya. Artinya ini ADX-nya merah, artinya trennya trending dia. Dan mulai di sini ini sebenarnya mulai dari sini. Sebenarnya mulai birunya nongol tuh di sini ya. Nah, kira-kira di sini ya. Di sinilah kira-kira itu mulai bagus. Jadi kalau kita tarik naiknya itu mulai bagusnya di sini ya, di area sekitar tanggal 21. Tapi kalau teman-teman yang megang menggunakan Fibonacci itu masuknya kan dari 0 sampai 23 di sini. Kalau sekarang udah di 50. Sudah harusnya hati-hati untuk yang ini saham-saham yang naik ketemu 50 ini kan memang sudah harus hati-hati karena bisa jadi di area itu akan banyak orang pada take profit juga. Kemudian Bevin. Kita cek Bevin dulu ya. Bevin ini memang naik turunnya cukup volatil ya. Dan dia masih menjejakin resistan-resistan lamanya dia. Ya. Ini dalam tren turun itu 2338, target sementara masih di 1141. Untuk Bevin 1141 coba kita tengok kondisinya. Ini sudah benar sebenarnya arahnya, dia udah benar, udah trending kah dia? Trending, betul. Karena merah. Tapi arah mulai bener itu dia tuh mulai dari sini. Mulai dari sini ini mulai bener. Cuman di sini sempat spike turun lagi sehingga agak kacau di indikatornya. Sama juga sih ini kalau misalkan teman-teman pengguna Fibo yang masuk dari 0 sampai 23 ketika ngelihat dibanting seperti ini mungkin udah keluar. Makanya yang saya pesankan kalau lihat bantingan terus besoknya ada bantingan lagi tapi nggak begitu kenceng, bisa jadi rebound lagi. Nah, seperti akhirnya dia rebound kan. Kemudian kita cek untuk Amar teman-teman ya. Bank Amar Indonesia. Bank Amar Indonesia ini dulu kan sempat lama saya bahas ya. Ini secara pergerakannya dia udah oke sih, udah bener. Mulai bener tuh dia di sini. Nah, ini pas banget kan. Jadi kalau saya bahas Amar dari lama ya. Dari tanggal 30 September. Jadi dari harganya berapa ini? Dari harga 230 sampai sekarang 314. Ya memang pelan-pelan dia. Kalau teman-teman pengguna Fibo naik
masuk yang spekulatif tuh di sini ya 0 sampai 23. Cuman ini lama ini. 2 bulanan baru sampai di harga sekarang. Kemudian Cepin ya teman-teman. Cepin ini koreksi, hitungannya koreksi. Ya saya bahas nggak apa-apa buat lengkap-lengkap. Nah dia tidak kuat di 38 retracement. Tidak kuat di 38 retracement di sini. Targetnya ke 61. Hari ini kecape. Dan juga sudah sedikit rebound ya. Jadi pantulan dari 367 itu resistannya 386 dan 406. Kalau dari pergerakan sih trending dia saat ini, trending. Cuman kalau teman-teman mengacu pada indikator tentu masih menunggu besok karena apakah birunya ini akan cross down dari yang hijau. Kalau cross down berarti harganya akan turun, tapi kalau indikator berkata seperti itu. Tapi kalau dari candlenya ini berkata bahwa sudah mulai ada pantulan di 61,8 retracement. Targetnya adalah ke 38 ke 406. Nah, kemudian go to trending tapi turun ya. Hari ini ada rebound. Kalau teman-teman tutup mata nggak ngelihat indikator, ya bisa jadi berani masuk. Spekulator yang menggunakan 0 sampai 38 0 sampai 23 retracement masuknya di sini ya. Resistannya 199, kemudian 210, targetnya 218. Gak usah jauh-jauh karena ini turunnya dalam ya. Kemudian United Tractor nih teman-teman. United Tractor saya bahas karena dia turun dan penurunan ini adalah dia capai target dia. Dia capai target dia di 61,8 retracement ya. Ya sudah ada sedikit rebound sih, sudah ada sedikit rebound. Terus kalau misalkan besok beneran rebound sempurna di atas 30.060-an dari 61,8 ini resistannya ada di 31.300, kemudian 32.500 ya teman-teman. Kemudian kita tengok dulu, mungkin perlu kita lihat ya untuk kondisi United Tractor asingnya sih mix ya. Ini kadang nggak bisa menjadi patokan dia mau naik atau turun dari asingnya teman-teman. Itu hanya sebagai sifatnya hanya sebagai informasi tambahan aja. Sifatnya hanya sebagai tambahan data lah seperti itu. Multi chart sebentar saya cek dulu. Oke, sebentar. Kemudian Aces ya. Aces ini bacaan lama saya. Memang kemarin saya sampaikan targetnya 50 retracement itu di 634. Cukup lama ya karena dia semingguan aja nih baru hari ini harganya dia paling bagus. Sebelumnya memang sempat sentuh di 595 tapi closingnya selalu turun terus. Kenapa demikian? Karena barang-barang yang turun seperti ini atau trennya turun seperti ini ketika dia naik itu cukup berat karena banyak yang akan mencoba untuk keluar, terutama yang harga-harganya pas di harga-harga saat ini gitu loh. Jadi istilahnya resistan volume. Resistan volume itu orang-orang yang nyangkut ketika harganya mendekati average mereka. Jadi teman-teman memang ya saham yang naik tapi sebelumnya downtrend itu cukup berat untuk naik dibandingkan saham yang posisi chartnya uptrend. Begitu. Nah, coba kita lihat kalau kondisi ADX-nya nih. Nah, dia itu saat ini trending tapi trendingnya masih turun. Nah, terus kalau teman-teman masih menunggu indikator, boleh dibilang telat. Kenapa? Nah, ini kalau dari indikator ini belum keluar kan? Baru tanggal 1 kemarin baru keluar. Tapi kalau teman-teman yang Fibo naked candle atau aliran hanya menggunakan Fibo, udah masuk di sini. 0 sampai 23. Ya, itu sebenarnya kenapa kok saya jarang banget menggunakan indikator. Jadi sifatnya itu indikator tuh teman-teman lihat setelah ngelihat harga. Jangan ngelihat indikator dulu. Karena teman-teman mindset teman-teman akan terisi bahwa apa ya?
oh naik karena indikator. Jadi teman-teman itu jadinya nggak pure dari psikologi harganya. Psikologi harga tuh dari candlenya. Kalau pure dari candle seperti ini, tapi ternyata banyak yang minta Pak pakai indikator gitu. Saya dulu juga sering banget pakai indikator, tapi terakhir-terakhir kenapa nggak pakai? Karena nggak pakai pun juga cuan dan jauh lebih cepat, ya. Jauh lebih cepat karena di sini udah berani masuk. Kalau pakai indikator nggak berani loh teman-teman. Indikator tuh sifatnya confirm, ya. Confirm itu mengkonfirmasi beberapa hal. Karena harus dikonfirmasi jadinya lambat, begitu. No debat ya teman-teman, karena memang kita aliran sendiri-sendiri. Tujuannya adalah cuan. Ngapain harus debat seperti itu? Kan toh saya udah sampein bahwa kalau mau spekulatif, ya gunain aja cara yang paling cepat, yang naked. Naked itu tanpa indikator atau istilahnya kosongan. Kalau tanpa indikator ya memang sifatnya spekulatif di sini. Sudah beda hal kalau tanpa indikator itu spekulatif. Kalau dengan indikator kan confirm, artinya nunggu konfirmasi. Jadi dua hal yang memang berbeda. Kalau tanpa indikator Pak, tapi confirm bisa nggak? Ya sebagian para trader itu confirmnya di atas 38 di sini baru masuk. Tapi itu sekali lagi, kalau spekulatif buyer masuknya di sini 0 sampai 23, confirm trader masuknya di 38, memang bener karena kalau kok beneran ini sampai di 38, indikatornya tentu udah baik, udah bagus. Itu ya teman-teman. Kemudian Unilever kok dibahas Pak gitu. Jadi Unilever ini saya bahas karena dia sudah berada di support dan sudah terjadi pelemahan penurunan ya. Sekaligus kita cek di indikator, memang benar dia masih trending tapi turun, dan untuk dia itu terjadi cross down itu ya sekitar tanggal, kalau di sini indikator ini bilang di tanggal 28 Oktober dia turun. Tuh 28 Oktober itu saat tembus 38 retracement. Jadi sebenarnya ya memang membantu indikator, cuman kalau bagi teman-teman yang menggunakan support resist Fibo bisa lebih cepat kalau terjadi breakdown support. Oh di 38 nggak kuat langsung buang gitu. Nggak perlu menunggu indikator lagi. Nah ini posisinya dia berada di support, silakan dipantau. Karena sebelumnya pernah juga berada di support dan ngegasnya cukup lumayan. Kemudian Sido muncul secara, kalau mencari konfirmasi dari tren, mencari konfirmasi dari indikator udah oke ya. Sejak kisaran tanggal 21 udah oke. 21 udah oke. 21 itu kalau pengguna Fibo karena ini saking dalamnya turun atau karena saya menggunakan tren yang lebih panjang maka cukup lebar di sini. Tapi kalau kita gunain tren yang lebih pendek, masuknya bisa sampai sekitar 660. Itu masih sifatnya sangat spekulatif kalau sekarang udah naik. Jadi kuncinya di 720 sudah berhasil dilewatin, resistan berikutnya 770, sementara targetnya ke 812 ya. Kemudian Elsa masih oke, arahnya benar, trennya kuat ya. Elsa coba dilihat dalam weekly-nya supaya dapat gambaran yang lebih jelas. Dia saat ini per weekly-nya sampai targetnya ya 50 retracement per weekly-nya, tapi di sini masih panjang nih, resistannya masih banyak dia. Nah, teman-teman, ini adalah sektor-sektor yang mana tadi saya sampaikan bahwa sektor ini bergerak ketika harga komoditasnya bergerak. Nih teman-teman lihat yang paling kanan, sektor ini naik lagi. Ini yang saya maksud adalah sektor yang terkait dengan CPO ya. Teman-teman masih ingat bahasan saya tentang CPO itu kemarin? Ini CPO-nya naik kok. Ini CPO-nya naik. Tapi kenapa sahamnya nggak naik-naik begitu? Hari ini sampai 4.400 ringgit dan akhirnya pergerakan dari saham CPO ini coupling atau pergerakannya nyambung dengan komoditasnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat Astra Lestari. Ini kalau dari tren yang kecil yang warnanya hitam Fibo-nya ini, dia hari ini berhasil keluar dari 8.600. Tapi kalau kita lihat dalam tren besar,
Resistan yang harus dilewati adalah 8.815, kemudian 9450. Jadi di sini 8815 lah seperti itu. Kemudian di sini 9450 ya. Terus sementara targetnya ke sini. Ya kira-kira begitu ya. Kemudian LSIP juga sama. Nah, LSIP ini dalam tren paling kecil yang saya ambil, dia sampai di 50 retracement. LSIP ini dalam tren kecil yang paling kecil saya ambil ini sampai di 50 retracement. Nah, dia masih panjang. Pergerakannya masih jauh. Nah, kalau seperti ini coba kita tarik Fibo ke yang lebih panjang. Resisten dia 1150, 1234, targetnya ke 1300 ya. 1300 untuk LSIP. Nah, kemudian SSMS ini juga ikut rebound juga hari ini. Nah, dia ada kuncinya di 1405, itu 50 retracement-nya, mengulang cerita lama aja ini. Nah, kemudian SIM ya, teman-teman. SIM juga oke ya. Dia kemarin kan sampai 61 retracement, turun lagi sampai 50. Hari ini rebound dari titik itu dan lebih tinggi reboundnya. Seperti itu. Jadi untuk next targetnya, nah dia baru keluar dari 23,6 retracement, 432 resistan, berikutnya 382 di 458. Berikutnya target 478. Kemudian SGRO juga sama ya, dia kemarin cukup terjaga di tren kecilnya, tidak ngelewatin 50 retracement-nya. Yang di sini cukup oke sih, cuman pergerakan dia rentannya kan sempit-sempit. Nah, ini juga weekly-nya juga sempit. Kemudian Ghost Plantation juga rebound juga ya, berhasil ngelewatin resistance pertama, resistance kedua, targetnya di 144. Jadi memang sawit hari ini banyak yang bergerak. Kemudian di SNG. Di SNG juga ya, ini bagus lewat. Jadi koreksi kemarin tuh sempat terkoreksi sampai di 50 retrace, di EMA 200 ya, baru ini mencoba untuk rebound lagi. Targetnya masih di 50 retracement teman-teman, di 621 di sini. Kemudian untuk Semar ini malah udah 2 hari dia kenceng. Semar TBK udah 2 hari dia naik. Ya, ini 2 hari naik. Oke, ya ini memang udah dekat dengan resistannya. Baik teman-teman, saya lupa tadi bahas secara ini ya, secara trennya. Ini Struggle Story trennya udah bener sih. Arah trennya udah bener, trending dengan arah yang benar dan kenaikannya pun juga ada powernya seperti itu. LSIP juga mulai bener semua ya secara adik ini untuk saham-saham terkait sawit ya. Kemudian SSMS, ya ini kalau ini interpretasinya adalah dia momentumnya rendah ya. Momentumnya rendah karena peak to peak-nya itu cenderung lower ya, artinya momentumnya rendah. SIM gimana coba? Kemudian kita lihat SIM dulu, ini karena lambat sekali. Momentumnya juga masih rendah tapi arahnya udah bener ya. Kalau misalkan besok dia peak-nya lebih tinggi, kalau harganya naik dia peak-nya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena harganya bergerak duluan baru men-trigger indikator kan begitu. Oke, SIM bagus ya. Kemudian ini ADX-nya bagus. Ini juga bagus nih, SGRO bagus nih. Trennya kuat, arahnya bener. Ghost Plantation ini kok seperti ini bentuknya ini. Ini agak kacau, kita lewatin aja dulu. Di SNG bener ya. Di SNG arahnya tuh bener sejak tanggal 19 nih. Jadi sejak tanggal 19 tuh dia bener nih. Nah, di sini. Udah cukup lama. Kemudian Smar ya. Ini udah bener juga harganya dari tanggal 20 Oktober. Teman-teman, kemudian adalah ADMR ya. Ini memang saya pilih, saya urutkan sih dari saham-saham yang biasa saya bahas. Nah, ADMR Pak lambat bener bahasnya karena internet saya lambat teman-teman untuk ngambil ini. ADMR ya ada kenaikan tapi ini modelnya sideways ya. Sideways ini secara umum sideways. Coba
indikator kita bisa membaca ini nggak kalau dia sideways. Nah, ini loadingnya aja lama sekali, tuh. Nah, memang benar bahwa nah ini bisa dikatakan nih, sekaligus kita belajar di sini. Ketika yang merahnya itu tinggi, itu artinya powernya kuat. Nah, ini naik dengan power kuat ya. Jadi di sini ini ADMR naik dengan power kuat. Nah, ketika sekarang ya di area sini dia gerakannya begitu-begitu aja. Wajar karena indikator ADX-nya juga berkata bahwa dia tidak ada tenaga. Ini dilihat dari indikator lain pun sama. Misalkan kita lihat dengan indikator MS Trade sama ya. Jadi trendingnya hanya di sini. Ya, trendingnya hanya di area sini. Ketika momentumnya bermain di atas 100. Niat, geraknya niat. Kalau sekarang, ya sebenarnya kalau teman-teman nanya terus ADMR gimana Pak? Ini nggak gerak ini barang, karena momentumnya jelas dia nggak kemana-mana ini barang ini. Ini jelas sekali. Kalau mau trading pun teman-teman kesusahan untuk masuk dan take profitnya, karena nggak kemana-mana, gerakannya sempit gitu. Nah, kemudian adalah MDKA ya teman-teman. MDKA ini ya sedikit ada pergerakan dekat dengan 38 retracement, 3883. Target sementara di 3987 ya, 3987. Ini juga nggak begitu trending ini. Arahnya sih trending ya. Cuman kenaikannya ini minus DI plus DI-nya kecil. Jadi makanya birunya juga hijaunya keluarnya kecil sedikit. Beda ketika dia hijaunya tebel, birunya tebel di sini momentumnya dia kuat naiknya ya, ADMR itu. Nah, kemudian Indosat teman-teman ya. Pergerakan harga Indosat hari ini dia sepertinya sampai di 50 retracement-nya. Ya. Dia sampai 50 retracement-nya, ini udah saya bahas kemarin ya. Arahnya udah bener, indikatornya udah bener, sayangnya tidak terjadi tambahan kenaikan di ADX-nya. Jadi arahnya udah bener, cuman gasnya yang kurang. Coba kita analisa pakai indikator yang lain deh. Dia secara indikator ini, indikator momentumnya udah bermain di atas 100. Niat sudah ada, cuman ya mungkin karena volumenya kurang, jadi trigger ke indikatornya nggak ada. Nah, kalau di sini kan volumenya kenceng nih. Nah, sebelumnya teman-teman lihat, yang di sini kan volumenya kenceng nih. Langsung men-trigger indikatornya semuanya bagus dan harganya bagus. Kalau sekarang arahnya benar tapi volumenya yang nggak ada. Kemudian TOWR ya. Kita lihat dulu TOWR ini lambat banget internet saya. TOWR resistan 1167, target masih di 50 retracement 1190 dari sisi anunya Pak, ADX-nya. ADX-nya trending tapi arahnya salah. Kemudian BRPT sideways sih, sideways. Kenapa? Karena ADX-nya tidak nongol, merahnya tidak ada. Dia sideways. Memang kelihatan sideways ini barang. Sideways powernya juga lemah ya. Kita lihat polosan aja gini juga kelihatan. Cuman kalau dipakai trading bisa nggak Pak? Ya tetap bisa, cuman sekali lagi ya itu kadang orang kan maunya yang cari yang breakout bener-bener kuat gitu. Cuma masalahnya kadang ada juga breakout yang palsu. Nggak hanya cinta aja, cinta palsu, ada breakout palsu, alamat palsu juga ada kan gitu. Kemudian ESA teman-teman ya, ESA target 1150, 50 retracement. Kalau dari sini, adik dari Elsa bagaimana? Adik Elsa nih oke ya, arahnya bener. Adik plus DI-nya lebih tinggi dari ADX-nya. ADX-nya kurang digas nih teman-teman. Bagus arahnya tapi kurang digas. PTPP dari sektor konstruksi saja yang bergerak, lainnya malu-malu aja. Arahnya masih belum begitu benar ya. Memang dia masih konsolidasi di dasar sih. Kemudian SMGR secara arah sudah benar. Arahnya udah benar pergerakannya. Cuman
gas-gasan ADX-nya kurang, momentumnya kurang kenceng. Coba lihat dari indikator ini, momentumnya sih udah bermain di atas 100, cuman volumenya yang belum ngangkat lebih kenceng lagi ya teman-teman. Volumenya belum ngangkat lebih kenceng lagi. Kemudian bird ini adalah consolidation after flying ya, konsolidasi setelah terbang kemarin. Sekarang kira-kira dia beristirahat di 50 retracement 1534 ya. Ya wajar sih dalam breakout pertama akan kenceng, terus konsolidasi dulu di supportnya, oke. Cara arah gimana Pak pergerakannya? Kita tengok dulu. Nih, bener-bener lambat banget internet saya ini teman-teman. Pakai Indium saya, 30 mega loh. Nah terus kemudian saya nggak tahu lambatnya ini apakah di server ininya, OLT-nya. Kalau saya lihat sih untuk ini, untuk TikTokan bareng anak TikTokan tuh kadang agak lambat ya. Ada TikTokan, ada yang IG saya loading. Tapi ini nggak ada yang make kecuali saya karena saya bilang kalau lagi ngonten jangan diganggu dulu gitu. Cuman ini memang agak berat loadingnya ya. Kalau jam market malah kenceng loh teman-teman. Jam market bursa itu malah kenceng. Kemudian bird tadi udah ya. Kemudian Temas ini nongol di saham-saham terkait ini ya, transportasi. Tapi ini secara ini powernya kurang ya teman-teman. Temas powernya kurang. Ya masih ada resistan di 1954. Kemudian SCMA nih. Teman-teman SCMA. Sebentar saya kurangin dulu karena agak lambat bener ini. Oke, saya kurangin dulu. Lambat bener teman-teman. SCMA dia itu sampai di 50 retracement ya. Cuman dia sekarang ya dia udah lewatin 50 retracement, bertahan di atasnya mampu. Arahnya sih bener ya. Arahnya udah bener naik. Momentumnya juga, indikatornya juga oke ininya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia masih banyak resistannya ya, teman-teman. SCMA masih banyak resistannya. Di 254 aja masih merupakan 23,6 dari tren besar. Nah, kemudian biasanya kalau SMA bergerak MTK juga. Namun MTK ini masih beberapa kali balik arah lagi. Coba kalau kita lihat, kita ukur dulu resistan dia yang terbesar aja karena di sini udah dilewatin. Jadi dia ada 1650 tuh saat ini support ya. 1650 pas di support dia berarti. Pas di resistan belum mampu lewat ya. Berikutnya 1776, targetnya 1878 ya. 1878. Kemudian kondisi sama aja ini saya kurangin lambat juga. Nah, ini MTK trennya aja yang belum kuat ya. Merahnya belum nongol. Arahnya udah bener sih. Kemudian MTDL, teman-teman, MTDL baru terjadi cross up nih tanggal 31 kemarin, cuman power dari momentumnya belum nongol ya. ADX-nya belum merah, jadi belum bermain di atas 20. 20 ADX-nya masih belum bermain di atas 20. Nah, indikator momentum pun berkata dia masih lemah nih. Kecenderungan selama ini pergerakannya momentumnya selalu di bawah 0. Memang ini momentumnya udah di 45, tapi 45 tuh nggak ngegas teman-teman. Ngegas tuh biasanya kalau sampai nongol merah ya. Nongol merah tuh seperti ini loh. Kalau di saya sudah bikin juga pengaturan momentum di sini nih. Silakan lihat video saya ya. Nah, kemudian IMAS. IMAS kemarin-kemarin saya bahas juga. IMAS ini trennya sih masih momentum lebih di bawah 0 seringnya. Beberapa kali momentum bermain di atas 100 tapi nggak lama. Ya, nggak lama. Jadi makanya kalau pegang ini harus cukup hati-hati juga. Walaupun dia naik tapi momentumnya tuh untuk IMAS nih sering lemah. Momentumnya sering lemah ya. Nah, seperti ini. Coba lihat weekly-nya. Dia juga weekly-nya masih banyak resistannya ya.
Weekly-nya dia masih banyak resistannya. Kenapa diulang-ulang, Pak? Ya karena saya nunggu internetnya ini nongol. Resistan berikutnya 990, berikutnya 1072, targetnya 1180. Kemudian TKIM teman-teman ya, TKIM weekly oke. Nah ini teman-teman, diam-diam breakout. Ini kemarin memang TKIM ini nggak dikasih murah. Nah ini juga sekaligus ngebuktiin bahasan Fibonacci bahwa suatu tren ya ketika dia sampai swing high-nya di sini, dari sini swing low, kemudian terkoreksi di mana koreksinya hanya sampai 38 dan mantul, maka kemungkinan besar tren ini lanjut. Dan ini lanjut ya teman-teman. Ini sudah merupakan Fibonacci itu seperti itu. Kemudian oke, ini lanjut ya. Resistan berikutnya Pak, gunain weekly, dia masih panjang teman-teman. 8183, target 8860. Kemudian INKP ceritanya sama juga ya. Resistannya 9770, resistan target berikutnya 10.900. Sama ceritanya ya. Ini satu barang yang koreksinya terbatas banget sampai 38 aja akhirnya rebound. Kemudian SRAJ baru sehari suspend, dilepas langsung gaspol. Nah, teman-teman, gimana ya rasanya pegang dari sini 134. Ini padahal dibahas, ingat teman-teman ya, SRAJ dibahas dari sini ya. Tapi kadang tuh mau ngebeli itu pikir-pikir gitu ya. Kenapa pikir-pikir Pak? Ya kadang karena kan kita ngelihat oh ini candle-nya atau bagaimana gitu. Jadi kadang tuh kita sudah memenuhi mindset kita dengan ini. Nah ini kan kita lihat kemarin penurunannya agak aneh gitu, terus sempat konsolidasi lama banget. Saya konsen ke saham lain. Jadi nggak sempat masuk sama sekali. Ya seperti itu. Tapi ini tiap hari saya bahas. Ini tiap hari saya bahas nih. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, banyak sekali bahasan ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.